kita pindah ke Islam di era tradisi. Kalau dulu sudah peripatetik, kita akan lanjutkan ke tradisi iluminasi. Jadi minggu depan kita masuk Islam lagi. Ya, jadi kita bolak-balik ya, nanti biar tidak bosan. Timur barat. Pada saatnya nanti setelah Islam kita ke barat lagi, awal-awal postmodern. Tapi postmodern jangan dihabiskan. Kita pelan-pelan dulu, mungkin 4-5 tokoh postmodern, terus kembali lagi ke timur. Mungkin belum filsafat Islam yang kontemporer, tapi ke timur, mungkin kita ke Cina atau ke India. Kita lihat ada pemikiran-pemikiran apa di timur, di luar yang Islam. Setelah itu balik lagi ke barat yang kontemporer, dan kita tutup dengan Islam yang kontemporer. Baru setelah itu kita ngomong tema, tidak lagi ngomong sejarah. Dan mesti masih sangat panjang. Kita masih ada filsafat ilmu, ada filsafat bahasa, ada filsafat ketuhanan, ada filsafat panjang. Jadi sampai kamu punya anak 3 masih ada ngajinya nanti. Ya. Jadi adik kelasmu yang nanti yang melanjutkan. Kamu tinggal nyari rekamannya aja. Mungkin sampai aku jenggotan nanti kita masih ngaji ya, ngaji filsafat. Kita sudah 50 sesi lebih. Yang jelas saya tidak tahu ya, mungkin kamu sudah merasa ngerti dikit-dikit filsafat. Pokoknya jangan merasa ngerti dulu ya. Kalau sudah merasa ngerti dulu biasanya terus mandek. Apalagi gaya merasa sudah, wah filsafat itu kecil, nah itu apalagi. Kalau sudah kayak gitu biasanya mandek. Bangga, apalagi sombong, itu biasanya ciri-ciri terus kita tidak jalan lagi. Sudah merasa puas dengan kondisi saat itu hari ini. Jadi hati-hati menata niat dan menata hatinya dalam hal apapun sebenarnya. Jadi di samping Allah paling tidak suka dengan orang yang merasa besar, merasa ngerti, juga itu tanda-tanda bahwa kalian tidak akan berkembang lagi sudah. Jadi pokoknya kita perluas terus wawasan kita, sehingga pikiran kita, hati kita luas, dan kita punya banyak senjata untuk mengarungi hidup kita masing-masing. Bagi saya filsafat itu senjata-senjata. Kita punya senjata Freud, kita punya senjata Karl Marx, kita punya senjata William James. Ini kan senjata yang tidak bisa kita pakai anytime, tapi kadang-kadang kita butuh itu. Kalau 100% Marx, tidak mungkin kita hidup dengan 100% Marx, tidak mungkin kita hidup dengan 100% William James, dengan 100% Freud. Tapi kadang-kadang dalam momen tertentu kita butuh Freud, kita butuh William James, kita butuh Karl Marx, sesuai temanya. Maka semakin kaya kita dengan senjata, semakin besar kemungkinan kita menang dalam pertempuran. Oke, bismillah. Kita ketemu tokoh besar yang sangat berpengaruh. Saya ini sebenarnya agak ngulang. Saya lupa dulu ketika ngomong tentang dasar-dasar filsafat, bagian ontologi, ada sesi ketika ngomong materialisme historis. Mungkin beberapa nanti ngulang di situ, meskipun ada penajaman-penajaman melihat visi kenapa Karl Marx ini banyak dijadikan patronnya, banyak dijadikan pionir di orang-orang modern. Saya tidak perlu cerita dan tidak kasih foto, pasti kalian juga sudah ngerti kayak apa gambarnya Karl Marx. Ya kan, tinggi, besar, jenggotan, apalagi informasi-informasi pribadi. Makanan kesukaannya ikan, anaknya 6, cuma yang bertahan hidup sampai dia tua ada 2. Terus setia sama istri meskipun pernah selingkuh sama pembantunya. Iya ceritanya. Ya, dia memang terkenal sangat setia dengan istrinya, cuma ya kepleset sekali aja selingkuh sama pembantunya Friedrich Engel itu. Terus maniak pengetahuan. Jadi kabarnya Marx ini hidupnya 90% habisnya di perpustakaan, di British Library, sampai-sampai
untuk membiayai keluarganya dia harus dibantu sahabatnya Friedrich Engels. Dan oleh Engels dia setiap bulan dijatah 5 pounds. Engels ini anaknya konglomerat pengusaha tekstil kapitalis. Meskipun nanti Marx pikiran-pikirannya menyerang habis-habisan kapitalisme dan mengeluarkan Das Kapital. Jadi itu uniknya. Marx sendiri dalam banyak kesempatan tidak suka dia disebut Marxis. Dia pernah satu ketika ikut semacam seminar internasional para ilmuwan, para filosof bahas pikiran-pikirannya. Terus dia keluar dari ruangan. Ditanya, lu kok sampean keluar? Ini kan bahas pikiran-pikiran sampean. Lu kalau yang kayak gitu disebut Marxis, saya berarti bukan Marxis. Jadi itu Marx. Dia sendiri nggak ngakui kalau dirinya Marxis. Sakit-sakitan. Saya tidak tahu ya, baca sejarah filsafat itu kebanyakan para filosof itu punya penyakit macam-macam. Sakit-sakitan, mungkin karena saking asiknya mikir. Saking cintanya sama pengetahuan, jadi tubuhnya sendiri dicuekin, sehingga punya banyak penyakit. Terus apa lagi ya? Yang secara pribadi ya dia jenggotnya panjang, tebal, khas orang Eropa. Karena kejantanan zaman dulu kan itu lambangnya. Kalau laki-laki sejati itu ya harus punya brewok. Tidak ada urusan Arab dan tidak Arab, pokoknya itu jantan. Makanya bintang film zaman dulu kan banyak punya kumis, punya brewok. Kebalikannya hari ini. Jadi hari ini kan kalau punya brewok dianggap kumuh kan, dianggap tidak itu seorang orang. Nah itu enggak. Kalau dulu ya jantan itu ya punya kumis lah, punya. Masa cowok nggak punya kumis, nggak punya jenggot, nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak pas. Oke, nah cowoknya mana terus? Sekarang apalagi yang cowok-cowok pakai make up itu ada. Cowok itu ya manggo kecut sidik-sidik serapopo lanang kok. Iya. Oke, sekarang kan yang diidolai sekarang kan Eropa apa? Korea. Iya, padahal Korea itu tidak ada bedanya cowok sama cewek. Ya coba lihat bintang film Korea itu ada. Yang cowok-cowok itu cantik-cantik malah. Tidak cakep, cantik. Oke, jadi kalau Karl Marx, dia salafi sejati, jenggotnya panjang. Oke, bismillah ya. Apa sih yang dilihat oleh Karl Marx? Eropa pertengahan abad 19. Ya, isinya chaos, kacau, mengiringi runtuhnya feudalisme. Feudalisme itu pemerintahan oleh kelompok elit yang disebut bangsawan. Biasanya sistem politiknya monarki. Jadi feodalisme runtuh melahirkan generasi elit baru namanya bourgeoisme. Jadi feodalnya hilang, sekarang muncul kelompok bourgeois. Kelompok bourgeois ini nanti yang menjelma jadi kapitalis. Kenapa? Mengiringi satu zaman yang disebut revolusi industri. Kalau kita belakangan ini kan semacam revolusi teknologi informasi. Nah, kalau zaman dulu revolusi industri. Revolusi industri itu korporasi-korporasi, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Revolusi industri itu anaknya revolusi intelektual, pencerahan. Sains berkembang, pengetahuan pesat, orang bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan, lahirlah rekayasa-rekayasa dan melahirkan industri-industri baru. Lahirlah generasi besar namanya revolusi industri, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Muncullah elit baru namanya pemilik modal. Orang yang punya pabrik, orang yang menguasai alat-alat produksi. Dan era ini terus disebut
era kapitalisme. Nanti kita lihat apa itu kapitalisme. Tapi inilah yang disebut oleh Marx zaman chaos. Dan dari situ Marx mengeluarkan statement yang terkenal hingga hari ini bahwa ada hantu yang membayangi Eropa. Maksudnya hantu itu ya nanti komunisme itu. Jadi Eropa yang maju luar biasa secara intelektual, secara ekonomi juga luar biasa. Cuma secara sosial ada ketimpangan. Secara sosial ada ketidakrataan. Secara sosial ada hegemoni, ada penindasan. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dan itu yang menggelisahkannya. Jadi Eropa pertengahan abad ke-19, selalu belajar filosofi itu harus dilihat konteksnya ya. Dia apa yang dilihat, biar tidak gampang marah, biar kamu ngerti, oh salahnya itu ya pantas pikirannya kayak gitu. Apa yang dilihat oleh Marx, apa yang dilihat oleh Freud, apa yang dilihat oleh Darwin kemarin kan kelihatan. Ketika kita ngerti konteksnya, biasanya terus jadi lebih mudah. Biasanya kita bilang rasional itu karena ngerti konteksnya. Oh ya pantas dia ngomong itu, yang dilihat itu sih. Kalau aku melihat yang sama, mungkin pikiranku juga sama dengan dia. Jadi orang sering debat itu sering-sering karena kehilangan konteks. Oke. Basis filosofinya Marx itu sebenarnya kalau dicermati ada 3. Yang pertama kebebasan dan kreativitas, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kritiknya terhadap kapitalisme. Kalau ini titik pijak pemikirannya. Kebebasan itu dasar hampir semua pemikir filosof modern. Semuanya menyarankan bebas. Hidup kita ini bebas, baik bebas dari maupun bebas untuk. Bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita. Kalau bebas untuk, bebas mau ngapain. Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pinter kalau disuruh bebas dari, tapi kalau sudah bebas untuk, kamu bingung biasanya. Bebas dari bayar SPP, bebas dari bebas itu gampang berontaknya. Begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain itu bingung. Untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain, harus ada kreativitas. Bebas tapi tidak kenal kreativitas, biasanya kita tidak bisa bebas yang freedom for. Bebas untuk apa terusan? Kalau tiba-tiba kalian tak bilang, "Dah ya, ayo saya manut, minggu depan temanya apa?" Kamu pasti paten geronem apa ya? Nggak jelas. Kenapa? Kalian nggak punya wawasan sehingga nggak bisa. Aku mau ngapain itu nggak ngerti juga. Bebas untuknya kalian nggak ngerti. Terus manut lah pokoknya, suka-suka lagi keahlian kita itu suka manut. Tapi begitu nggak enak, terus pingin bebas, freedom from, pingin berontak. Lo kemarin disuruh usul nggak mau, begitu diatur terus sekarang berontak. Nah itu berarti bebas tapi tidak kreatif. Jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas. Nggak ada orang yang nggak bebas, apalagi pemikiran. Nggak ada pemikiran yang tidak bebas. Setiap orang bebas mikir, bebas kreatif. Itu basis yang pertama. Maka semua sistem yang mengekang kebebasan itu sistem yang harus dihancurkan, karena pasti nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas. Orang boleh ikut orang lain, orang boleh tunduk, tapi harus pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Itu ada bedanya. Minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri, kan nilainya beda. Ini pilihanku sendiri jadi enak. Tapi kalau dipaksa, aku sudah minum, ayo Pak minum, awas kalau nggak minum. Itu nggak enak. Sama-sama enak, rasanya nggak berubah. Tapi ketika dasarnya kebebasan dengan dasarnya keterpaksaan, itu beda. Oke, nggak usah, contohnya banyak, nggak usah ditambahin lagi. Yang kedua kesetaraan.
equality. Hampir semua filosof barat juga pro dengan kesetaraan, egalitarianisme. Kita semua itu sama kok dalam posisi, cuma seandainya ada beda, itu bukan posisinya tapi fungsinya. Malam ini di sini aku yang ngomong, mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika maupun ini nggak iso ngaji filsafat toh. Nah, mungkin salah satu di antara kalian nanti yang melanjutkan. Itu namanya berarti apa? Aku di sini nih tidak ada hubungan sama posisi, cuma fungsinya aja. Fungsiku hari ini ngasih tahu dengan apa yang aku tahu tentang filsafat, dan kamu berposisi sebagai pendengar. Besok mungkin ganti fungsi, mungkin kamu pulang kampung, slide-nya kan sudah ada, rekamannya ada, tinggal kamu ulang. Di kampung kamu bikin ngaji filsafat yang baru, tidak apa-apa, kamu memainkan fungsiku. Jadi tidak ada posisi, yang ada fungsi. Itu setiap orang setara. Aku ngomong di sini itu dulunya aku juga duduknya di tempatmu situ. Mungkin guru-guruku dulu yang ada di sini. Jadi sekarang aku memainkan fungsi yang berbeda. Itu kita setara. Ya kamu sama orang tuamu kan juga gitu. Kamu memerankan fungsi sebagai anak, orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu. Apakah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Tidak ada. Kalau saling menghormati, ya kamu harus menghormati yang tua, tapi positioning sama. Karena begitu ada hierarki atas bawah, hierarki atas bawah ini nanti yang akan jadi cikal bakal, namanya hegemoni dan penindasan. Kalau dosen kamu letakkan di atasmu, itu alamat ada potensi untuk terjadi hegemoni dan penindasan. Pacarmu kamu letakkan di atasmu, pokoknya kamulah segalanya bagiku, apapun buat kamu, itu alamat akan terjadi hegemoni dan penindasan. Kamu akan diatur, ditindas meskipun kamu senang. Tapi itu relasi yang tidak manusiawi. Itu kan kalau tauhid, orang nggak boleh atas bawah, karena setiap makhluk itu sejajar, di atas makhluk hanya Khalik. Itu kan tauhid. Jadi tauhid itu asumsinya egalitarian sebenarnya. Tidak ada atas bawah di kalangan makhluk. Dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme. Nanti kita lihat, karena di kapitalisme ada eksploitasi, manipulasi, hegemoni, dan seterusnya. Jadi basis filosofinya tiga: bebas dan kreatif, setiap orang itu setara, dan kapitalisme harus dibasmi. Dari sini nanti melahirkan filsafat yang sangat terkenal, yaitu Marxisme. Nanti Marxisme pasti tidak sempurna. Neo-Marxisme mengkritik habis-habisan dan menyempurnakan. Yang anti-Marxisme juga banyak. Cuma malam ini ngerti dulu tentang Marxisme, karena banyak orang yang tidak setuju, ngertinya sepotong-sepotong, tiba-tiba marah-marah kan. Kita harus jelas dulu apa itu Marxisme, bedanya apa sama komunisme, kemudian bedanya apa sama Leninisme. Dulu yang di Indonesia ini Marxisme apa komunisme apa Leninisme atau sekedar sosialisme apa? Kita kan nggak sering itu, pokoknya kuabeh PKI kan gitu aja kalau di Indonesia. Ya, jadi tidak cerdas membaca itu. Ada beda yang jauh. Marx sendiri aja kan tadi tak ceritain sampai bilang, loh kalau Marxisme itu kayak gitu, ya aku bukan Marxis kalau gitu. Kan gitu. Itu kan sama kayak nanti neo-Marxis Habermas itu kan, begitu dia berbusa-busa ngomong kebebasan, pembebasan, emansipasi, ada mahasiswa, kalau gitu kita harus demo. Ya kalau demo bukan urusanku, kamu keliru menafsirkan itu. Nah itu Habermas. Jadi kita pahami dulu apa Marx dan pikiran-pikirannya. Oke. Ini biasanya yang dijelaskan di mana-mana. Teori paling dasar dari Marx bahwa struktur sosial, pranata sosial dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada dua variabel. Ada dasarnya, ada fondasinya, yang itu ekonomi, yang itu disebut base structure atau economic base, dan ada implementasi, aplikasi
Kemudian apa nih? Kalau itu dasar, kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya, itu namanya superstructure. Base structure itu ekonomi, alat-alat produksi, hubungan produksi. Kalau superstructure itu hukum, politik, budaya, agama, itu superstructure. Penting sih semuanya, cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi, economic base structure itu berpengaruh terhadap superstructure. Jadi kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi. Jadi hubungan yang bersifat ekonomi. Kamu bisa di sini, saya bisa di sini. Itu dasarnya sebenarnya ekonomi kalau menurut Marx. Ya kan? Kamu bisa di sini karena mungkin punya motor. Saya juga punya motor. Kemudian kamu punya kenalan karena kamu bisa kuliah. Yang nggak bisa kuliah nggak bisa nyampe sini dia. Ya kan? Kamu bisa nyampe sini juga karena mungkin kamu sempat baca-baca filsafat. Yang nggak ngerti filsafat yang di kampung-kampung juga nggak akan mungkin nyampe sini. Kamu relasinya sebenarnya diawali dari ekonomi. Apalagi hukum juga awalnya juga relasi-relasi ekonomi, sosial, agama juga sering-sering gitu kan. Siapa yang jadi kiai, gimana posisinya kiai terhadap umatnya, gimana posisinya pendeta, itu sebenarnya semuanya relasi ekonomi. Nanti kita lihat gimana berpengaruhnya economic base. Itu yang tiap hari kita bilang UUD itu kan, ternyata ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada duitnya, kamu anggap teh ini apa kalau bukan? Bu anggap teh itu gratis gitu. Kamu berdoa turun dari langit, enggak, itu ada ekonomi juga. Faktor ekonomi terlibat. Ya kan? Ruangan ini, AC ini, LCD, laptop, PowerPoint, itu semua relasi-relasi ekonomi. Jadi ekonomi dasarnya kalau katanya Marx. Ada chaos, ada kacau tadi, ada revolusi menurunkan kalangan feodal, ada, sebenarnya dasarnya sama, ekonomi. Kamu lihat, kita lihat DPR kemarin tawuran sampai banting meja. Itu kalau kamu tarik-tarik akhirnya kemana? Ekonomi. Ditarik ke bawah ini sini ekonomi. Jokowi belusuan, tarikin aja kamu tarik hubungannya ke sini nanti ketemunya pasti juga ekonomi. Kamu kasih contoh apapun nanti ujungnya juga ekonomi. Apalagi kasus Tesi ditangkap polisi narkoba. Coba kamu tarik, kenapa Tesi narkoba dan itu apa? Mungkin karena sudah mulai nggak laku, kemarin terkenal, terus akhirnya cari pelampiasan. Nggak laku itu kan urusan ekonomi. Dia tersisihkan di industri hiburan hari ini yang dengan ada ekonomi lagi, ada relasi ekonomi. Sampai hari ini yang grupnya KIH sama grupnya KMP nggak selesai-selesai tawuran. Itu kalau kamu tarik-tarik, sebenarnya urusannya ekonomi. Lagi-lagi ekonomi. Oke, cita-citanya manusia hari ini itu kan cita-cita paling tinggi sebenarnya kaya. Ya kan? Jabatan itu kan jembatan untuk memperoleh kekayaan. Orang jabat, makanya banyak pejabat yang korupsi. Itu kan karena cita-cita tertingginya itu kekayaan. Dan untuk bisa dapat jabatan, kamu harus punya pendidikan tinggi. Jadi kalau di ranking pendidikan, terus jabatan, terus kekayaan. Itu modus berpikirnya orang hari ini. Berarti apa? Yang paling penting ternyata kekayaan. Kalau kamu tak tanya satu-satu kegelisahanmu apa sih jadi mahasiswa hari ini, itu sebagian besar mesti yang kamu pikir, besok saya jadi apa ya Pak? Ya kan? Saya sudah kuliah ini Pak, S2, S3. Terus kira-kira besok kalau ada lowongan dosen saya bisa masuk nggak Pak ya? Ya kan, ujungnya mesti ke sana.
Kawin pun, Mas sudah pacaran lama kok nggak kawin-kawin. Mau sih Pak kawin, tapi tak kasih makan apa ya Pak? Loh, kan ekonomi yang kamu bahas tiap hari. Nggak berani kan kamu, alah ikhlas saja Allah sudah ngatur rezekinya. Berat. Nggak berani kamu. Pertimbangannya selalu ekonomi. Banyak hal yang hari ini bikin galau di kepalamu, itu sumbernya ekonomi, dan nanti akhirnya juga solusinya adalah ekonomi juga, duit. Silakan kamu rinci ya, nanti pulang nih kamar, tulisin satu-satu problemmu. Nomor 1, nilaiku kok ndak naik-naik ya sejak dulu. Nomor 2, kok ndak punya pacar-pacar ya. Nomor 3, aku kok gampang sakit ya. Misalnya nomor 1, nilainya nggak naik-naik. Ini kan aku jarang beli buku sih. Wah, beli buku butuh duit ini. Wah, ini jarang. Itu kan, kok aku nggak punya pacar ya. Wah, ini mesti kurang gaul ini. Untuk bisa gaul perlu HP baru, laptop baru, perlu duit lagi. Aku kok gampang sakit ya, kamu makanya dengan keringan terus. Ya waduh, lo ya kan solusinya sederhana, duit lagi. Lo ujungnya nanti, dan itu yang dilihat oleh Mak. Bulat seperti apa ya, akhirnya duit. Ya kan, ada problem apapun ya duit. Jadi base structure kehidupan kita dasarnya ternyata ekonomi. Kalau ekonomi beres, itu apapun beres biasanya. Kalau ekonominya nggak beres, itu biasanya mengimbas ke yang lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya teori dasar bahwa bahkan yang namanya negara, kalau dimengerti kekuasaan, itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal, orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak mereka. Adanya negara kan melindungi biar orang kaya haknya nggak diambil orang-orang yang miskin. Kemudian diatur gimana caranya kan gitu. Jadi katanya Mak, simple, kita nggak perlu analisis daki-daki, nyari filsafat lah, nyari teori apalah, hermeneutik lah, apa, nggak penting. Mana duitnya nggak. Kalau ada uangnya beres, ya kan? Kan banyak orang bilang dengan pura-pura bahwa uang itu tidak nomor 1. Tidak bisa. Kamu boleh nggak menomorsatukan uang, tapi ya di setiap nomor kamu butuh uang. Nomor 1, 2, 3, coba aja. Kamu prioritasmu apa wis? Nomor 1 Pak, kuliah dulu Pak. Nomor 3, uang itu nomor terakhir Pak. Iya, tapi nomor 1 sampai nomor itu butuh uang semua. Nggak ada yang nggak butuh uang. Jadi solusinya ekonomi, economic base. Ekonomi jadi dasar kehidupan. Relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita kan. Coba dilihat siapa temanmu itu biasanya level ekonominya nggak jauh-jauh. Nah ya kan, apalagi yang gerombol di sini setiap Rabu malam itu wis gak kacek biasanya. Coba kamu yang kelas tinggi yang mungkin tiap hari bawa mobil, sudah punya Alphard, sudah banyak, nggak mungkin melok ngaji filsafat di sini. Ya? Yang kelas-kelas sini ini kan kelas motor-motor, kelas pitung, kelas apa kan gitu yang di sini. Tapi yang kelas tinggi tidak, kenapa? Relasi sosial. Mungkin sama-sama senang filsafat, tapi gerombolannya bisa beda. Mungkin sing naik kelas Alphard itu kelasnya filsafat Jakartanan, filsafat orang-orang pintar, profesor-profesor, itu kan teman diskusinya. Kalau kita sing ngangkring filsafatnya ini dicoba. Jadi kenapa relasi ekonomi kuatnya wong semene iki. Golek sing gratisan, sing nyantai-nyantai, nggak dituntut macem-macem, ramah nang bayare, lah ini kan gitu. Sementara kalau kamu ikut kursus filsafat kayak gini, mungkin di Paramadina berapa, di ICAS berapa, di Anu berapa, ini kan gratis ya. Dan kalau kamu ikut yang bayar-bayar itu mungkin lebih bermutu, jauh lebih bermutu daripada di sini. Tapi piye meneh. Ratuan bayar ya kan. Loh, masjidnya kan, kalau masjidnya kuat itu dia mungkin sing diundang filosof-filosof, Profesor Van Magnus Suseno, apa Budiardi mana siapa di sini. Cuma karena kuatnya ya level ini ya langsung digoreng kan gitu. Loh, itu relasi ekonomi. Kalau ada yang ngomong kan ada yang ikhlas Pak Allah, itu kayak bambu di tidak. Kayak ini itu kan ikhlas, tidak bisa itu.
relasi ekonomi. Sejauh mana jaringanmu itu biasanya nggak jauh-jauh dengan kapasitas ekonomimu. Oke. Ya mungkin kamu kenal orang-orang besar, tapi yang besar itu begitu kenal kamu biasanya terus lupa. Kenapa? Level ekonominya beda. Ya kan? Dia tidak mungkin jadi akrab gaul sama kamu. Kenapa? Levelnya beda. Level ekonomi, karena dia bawa mobil, bawa apa, sementara kita nyengker, itu nggak mungkin disambung. Jadi kita penggemar mereka, mereka nggak mungkin penggemar kita. Nah itu relasinya nggak bisa setara pasti. Oke. Nah ini asumsi selanjutnya. Jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan superstructure. Yang superstructure dan base structure tadi itu menentukan kesadaran. Relasi ekonomi yang jadi dasarnya itu kan membentuk kesadaranmu, siapa aku ini. Aku itu wong melarat pak, aku itu wong biasa-biasa pak, kuatku yo segitu pak, kuatku itu membentuk kesadaran. Jadi relasi ekonomi menentukan kesadaran dan menentukan relasi sosial. Yang kayak tadi tak ceritain, jaringanmu itu ya tidak akan jauh-jauh dari level ekonomimu. Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu. Justru mungkin akan jadi penderitaan luar biasa kalau kamu tidak sadar level ekonomimu. Ya kan? 1 bulan penghasilanmu berapa, gayamu pengen kayak konglomerat, kamu pengen HP terbaru terus, kamu pengen iPad terbaru, pengen baju paling, malah tidak sadar diri, malah kamu sengsara. Jadi model produksi, level ekonomi itu menentukan kesadaran. Dan kesadaran dari level ekonomi itu menentukan relasi sosial. Dari situ nanti lahir kelas sosial. Oh iyalah, filsafat masjid ya level kita lah. Nanti ada mungkin filsafat level hotel, ada filsafat level. Nah kalau kita level baru, level itu dari kelas. Kita merasa senasib satu level. Ini kan kesadaran bersama. Iya pak, saya aslinya nggak filsafat sih pak. Ngerti filsafat sidik-sidik, teman-teman coba gitu lah. Melahirkan kesadaran, melahirkan kelas baru. Dan dari relasi antar kelas itu nanti lahir negara, lahir politik. Jadi arahnya begitu. Diawali dari base structure yang ekonomi, yang berpengaruh ke bidang yang lain. Dari situ terus muncul kesadaran kelas. Dari situ lahir dunia sosial. Yang dunia ini harus ditata, terus orang butuh negara. Jadi jeluntrungannya di situ. Setiap orang, kamu sadari apa enggak, sebenarnya kamu sudah punya identifikasi kelas. Misalnya kamu lihat konglomerat kayak apa, artis kemarin sepo Raffi Ahmad kawin gitu kan. Begitu lihat Raffi Ahmad, kawin kayak gitulah, otomatis kamu sadar, tidak mungkin aku iso kayak ngono. Kenapa? Tidak kelasnya. Kamu sudah ngerti. Jadi kesadaran kelas. Kamu lihat misalnya jalan-jalan di mall, kamu lihat cewek cakepnya luar biasa, begitu kamu lihat cakep ya tapi tidak mungkin mau sama aku. Kenapa? Kamu sadar kelasmu. Itu kesadaran kelas. Ya mungkin ketemu yang selevel sama kamu baru kamu mau suat-suit, tapi kayak gitu tidak level mesti. Hanya enak dilihat, tidak mungkin mau sama aku kan gitu. Dan kamu nggak nyoba-nyoba godo. Kenapa? Kamu tahu kapasitasmu, kamu ngerti kelasmu. Itu kesadaran kelas. Mungkin kamu punya teman kaya luar biasa, terus ke kampusnya bawa mobil keluaran terbaru, kan kamu juga otomatis bilang, oh itu berarti laisa minna. Jadi minna wa minhum. Itu kesadaran kelas. Ya macam-macam sih, nggak cuma itu kesadaran kelas. Itu ya termasuk aku tahlilan, dia nggak tahlilan, itu kesadaran kelas. Aku KIH, dia KMP, itu kesadaran kelas. Aku itu sebenarnya kelas-kelas terbentuk variatif sekali, tapi dasarnya pasti ekonomi.
awalnya itu pasti ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Struktur ekonomi itu menentukan tindakan, menentukan perilaku. Dan secara tidak sadar ada namanya determinisme. Determinisme itu Jabarian itu kayak Jabariyah itu loh. Jadi kamu dipaksa fatalisme secara fatal oleh kelasmu. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu gaya kayak gimana pun orang tetap ala. Kamu kelasmu kan gitu. Susah kamu nutupi kelasmu. Kenapa? Karena kamu dibentuk oleh masyarakatmu sesuai dengan klastermu. Yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu omongkan, gayamu tiap hari itu sebenarnya determinasi dari kondisi sosial. Yang kondisi sosial itu didasari oleh kondisi ekonomi. Gak bisa dibohongi. Itu sudah levelnya, itu makanya disebut determinisme. Jadi yang menentukan, kalau di Islam kan ada Jabariyah. Jabariyah itu deterministik, tapi yang menentukan Allah. Nah, ini determinisme ekonomi. Jadi kondisi ekonomi menentukan perilaku sosial, dan perilaku sosial akan mencetak jadi orang seperti apa kita. Nah, itu Marx. Jadi namanya determinisme sosial. Yang bikin kamu kayak gitu, itu sebenarnya dunia sosialmu. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang minder, ada yang optimis. Itu sebenarnya yang mencetak dunia sekelilingmu. Kamu gak sadar aja. Kamu merasa ini aja yang benar. Ya enggak, ya marah kan Pak. Hidup itu harus tegas. Kalau gak marah, kelemak-kelemek gak seru. Ini sebenarnya kamu dilahirkan oleh lingkungan sosial. Ada yang lain, enggak Pak, hidup itu harus lembut, lentur, jangan ngamukan, jangan. Itu juga lingkungan sosialmu yang melahirkan kamu seperti itu. Jadi ada ekonomisme yang jadi dasar. Dari ekonomi lahir perilaku sosial, dan perilaku sosial itu nanti yang mendeterminasi perilaku kita sehari-hari. Itu teorinya Karl Marx. Oke, kita lihat. Berarti kesimpulannya, ini agak ke belakang, kalau ekonomi jadi dasarnya, yang namanya ekonomi itu kan materi. Ya kan? Berarti materilah, yang relasi materilah yang menentukan hidup kita. Dan relasi materi inilah yang melahirkan ide-ide. Relasi materi melahirkan dunia sosial membentuk kita, dan kita yang punya ide. Berarti ide kita itu dibentuk oleh dunia sosial, yang dunia sosial ini dasarnya adalah ekonomi, dan ekonomi itu kan relasi materi. Siapa yang punya modal, siapa yang menguasai apa, kan gitu. Itu relasi materi. Kamu punya uang berapa, aku punya uang berapa, ayo kita makan bareng. Uangku lebih banyak, berarti aku milih dulu ya. Kamu milih belakangan, uangmu lebih sedikit. Itu kan relasi materi namanya. Yang ada di sini kan kamu beli tiket aja nonton bal-balan. Ada yang kelas VIP, ada yang kelas tribun, ada yang kelas bobol tembok, ada yang kelas ya kan? Loh, itu kan nikmatnya beda-beda. Yang kelas VIP bisa kipas-kipas santai, yang kelas tribun harus jinjit-jinjit baru kelihatan, yang kelas bobol tembok lari-lari dikejar polisi. Nikmatnya beda. Ada relasi materi di situ. Yang relasi materi itu kan bentuknya ekonomi. Oke. Ya, yang PSIS sama PSS baru di skor itu ya. Ternyata benar teori selama ini, memang orang Jawa Tengah dan Jogja itu tidak bisa main sepak bola. Hatinya terlalu lembut untuk menyakiti yang lain. Jadi ya kan, sangat ramah. Jadi malah musuhnya digolkan, kasihan jauh-jauh tak kasih gol. Yang satu enggak enak, aku dikasih gol tak golin lagi. Dan
Nah itu komdisnya nggak paham, itu psikologinya orang Jawa itu, jadi terus dikasih sanksi. Yang bal-balan orang Jawa memang gitu, jadi tidak saling mengalahkan, sama-sama ngalah. Karena orang Jawa ngertinya ngalah itu dhuwur wekasane, jadi barang siapa ngalah derajatnya tinggi, jadi bal-balan saling ngalah itu hanya ada di sini. Komdisnya nggak ngerti itu ya, terus disekorus. Oke, jadi relasi materi menentukan, termasuk pembentukan ide. Jadi kalau di Marx kebalik, bukan ide terus melahirkan realitas sosial, kebalikannya, realitas sosial lah yang melahirkan ide. Relasi materi-materi ini loh yang melahirkan ide, kan? Misalnya, oh ini masjidnya tidak enak dipakai ya, atau ruangannya, kan terus muncul ide baru lagi. Jadi realitas sosial yang memancing ide, bukan kebalikannya. Modelnya berarti induktif. Dan realitas sosial itu ya berarti realitas ekonomi. Realitas ekonomi itu berarti relasi antar materi. Itu yang ada di pikirannya Marx. Makanya terus disebut materialisme historis. Karena sejarah itu sebenarnya relasi antar materi dalam hidupnya manusia. Siapa punya apa, terus punya apa itu dipakai untuk apa, itu aja isinya sejarah. Menguasai apa, kan gitu. Islam menguasai sepertiga dunia, Romawi menguasai, dia menguasainya dengan otoriter, dia menguasai. Sejarah itu selalu tarian-tarian materi. Siapa punya apa, memiliki apa, untuk apa. Sehingga disebut materialisme historis, materialisme dialektis. Jadi sampai di sini mulai ngerti kan dasarnya Marx, berarti ada materi, ada ekonomi. Yang ekonomi ini jadi dasar bagi semua perilaku sosialnya manusia. Satu lagi yang jadi dasarnya Marxisme, dialektika. Jadi dialektika ya kita semua ngerti lah, tesis, antitesis, sintesis. Ya contohnya itu kapitalisme, kemudian muncul antitesisnya, krisis kapitalisme melahirkan sosialisme. Kayak ngaji filsafat ini bagi saya sintesis. Jadi ada ngaji kitab kuning kayak di pondok-pondok itu ngaji yang asli. Tapi terus muncul antitesisnya. Ngaji kayak gitu kok membosankan ya Pak. Ngaji kayak gitu lah, itu kan antitesisnya. Dari situ saya pingin banget Pak tetap ngaji, tapi yang tidak bosen nih Pak. Tetap ngaji tapi ya terus muncullah sintesis. Ya wis, formatnya ngaji tapi isinya filsafat ya kan itu namanya sintesis. Formatnya ngaji tapi isinya Jawa ya. Formatnya ngaji tapi isinya kan itu sintesis. Dan sintesis itu akan lahir kalau ada antitesis. Dalam dunia sosial, antitesis itu berarti apa? Ada konflik. Makanya Marx dikenal sebagai orang yang mengedepankan teori konflik sosial. Jadi dunia sosial itu kalau ingin maju harus ada konflik. Jangan tentrem kemudian harmonis, kemudian selesai. Enggak, harus ada konflik. Ketika ada konflik, kreativitas lahir. Kalau nggak ada gegeran, nggak akan lahir sesuatu yang baru. Mungkin Jokowi itu, kalau kan Jokowi masuk Indonesia hebat, dia punya antitesis koalisi merah putih. Kalau tesis dan antitesis ini dialektikanya kreatif, mungkin akan lahir sintesis. Akan lahir merah putih yang hebat atau Indonesia. Iya kan? Jadi itu bisa sintesis, asal sehat loh ya. Asal manajemen konfliknya bagus. Kamu juga kalau ingin hidupmu maju, jangan takut
dengan masalah. Tabrak aja kalau ada masalah. Karena begitu kamu tabrak, pikiranmu akan kreatif. Kamu mikir itu kan baru kalau ada masalah. Iya, kalau nggak ada masalah kamu nggak mikir. Nggak meneng-meneng kreatif kan nggak ada, baru ada masalah. Kayak kamu punya tulisan itu kan baru kalau diperintah dosennya kan. Ayo, bikin tulisan, bikin makalah, baru kamu nulis. Dikasih masalah sama dosennya. Tapi diem-diem pingin nulis ya, tapi malah kapan-kapan aja nggak wajib aja. Selalu begitu. Kenapa? Kamu nggak terpacu, kenapa? Nggak ada antitesisnya. Kamu pingin santai-santai, ada antitesis namanya dosen, maksa kamu nulis. Lahirlah kreativitas. Maka Marx pakai dialektikanya Hegel, tapi diambil, yo jangan cuma melangit sintesis, tesis, antitesis itu nggak cuma dalam pikiran, dipraktekkan dong secara nyata. Dan itu nanti diantara hasilnya adalah teori konflik sosial itu tadi. Kenapa? Karena kalau nggak ada konflik ya status quo. Status quo itu alternatifnya cuma dua, bertahan atau hancur. Syukur-syukur bisa bertahan, tapi ya kemungkinan besar hancur. Kenapa? Zaman dinamis. Kalau kalian punya pacar kok status quo, sejak dulu gitu, terus nggak ada dinamikanya. Malam minggu apel, pagi-pagi SMS, kalau kuliah jemput, monoton. Tidak ada konflik. Tunggulah saatnya. Loh iya, kenapa? Realitas sekelilingmu itu dinamis. Nanti pacarmu lihat yang lain, ada yang lebih menantang dibandingkan kamu yang dingin ya, ada yang lebih dahsyat. Dia mesti bisa pindah itu. Sekali-sekali dikasih konflik. Itu hubungan jadi kreatif, melahirkan sintesis yang baru. Jadi dunia sosial juga begitu. Biarkan Indonesia ini banyak konflik, cuma penyelesaiannya harus kreatif, jangan destruktif. Tidak apa-apa ada masalah, kalian jangan galau. Tidak apa-apa ada merah putih gegeran sama Indonesia hebat, biasa aja, nggak apa-apa. Asal nanti melahirkan sintesis Indonesia yang luar biasa. Tidak berhenti di konflik, tapi konfliknya melahirkan kreativitas baru. Nggak apa-apa kamu punya masalah, jangan takut. Saya ingin Pak ikut daftar beasiswa ke luar negeri, tapi kok Inggris itu jelek ya Pak? Ya belajar. Males apa? Ya sudah, nggak usah ikut kalau gitu. Ya kan? Simple. Kalau mau tantang, ayo ikut beasiswa. Kalau males ya sudah, selesai. Cuma gitu aja. Berani menerima tantangan apa enggak? Kan kayak di Freud kemarin kan, kamu pengen enak di zona nyaman tapi nggak berkembang, atau ya terjun. Nah, makanya katanya makan para buruh bersatulah. Kamu nggak akan kehilangan apa-apa kok kalau kamu bersatu dan bikin revolusi. Paling kamu kehilangan rantaimu, kan gitu katanya Mak. Kamu kehilangan belenggumu. Gitu. Kamu nggak berani konflik, coba kamu tembak dulu semester 3, mungkin dia sekarang jadi pacarmu. Karena kamu nggak berani konflik, ya nggak jadi-jadi sampai sekarang. Nah kalau ditolak gimana? Ditolak ya tinggal ganti ya, tinggal. Kalau sekarang nggak jelas, sampai besok malah susah kan kamu. Jadi ya mending konflik dulu begitu. Terus ada masalah, ternyata ditolak. Kan kamu jadi kreatif kan ketika ditolak itu. Entah kamu nyari lagi, entah kamu bikin trik apa, yang dukun apa ya kan. Yang penting kan ono caranya kamu jadi kreatif. Tapi kalau kamu diem aja mikir dok, tiap hari dilirik dok, nggak diapa-apain ya selesai. Nggak akan ada perkembangan. Besok ditembak orang lain, kamu tinggal nangis. Ya kan? Apapun itu sebenarnya contohnya. Mungkin kuliah, mungkin kamu pengen bisnis apa enggak. Kalau kamu gocek-gacek bisnis apa enggak, ya ini ada peluang, sikat aja. Kalau urusan gagal ya dihitung fisko. Tapi biasanya kalau ada masalah kamu akan jadi kreatif, minimal kamu untung di pengalaman. Jadi jangan takut dengan konflik, karena konflik akan melahirkan sintesis, melahirkan dirimu yang baru, yang enggak kayak kemarin. Itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke
sosialismenya Marx. Kayak dasarnya tadi berarti ada dialektika, ada materialisme, ada base structure dan superstructure. 3 teori ini kita mulai masuk ke masyarakat. Katanya Marx ini mengembangkan dialektika tadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa bisa berkembang seperti ini? Karena ada tesis, sintesis melahirkan antitesis, melahirkan sintesis pola bermasyarakat yang baru. Masyarakat paling kuno itu masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu justru masyarakat yang sangat komunis. Semua barang, semua kekayaan sosial dimiliki bersama, dipakai bareng-bareng. Masyarakat suku, masyarakat primitif. Tidak ada hak milik, kabeh nggone bersama-sama. Komunisme kuno dalam bahasanya Marx. Tapi terus, ini biasanya orangnya masih nomaden. Tapi terus orang mulai ngerti bercocok tanam, mulai ngerti menyimpan bahan makanan, mulai ngerti mana milikku, mana milikmu. Relasi mulai lahirnya kepemilikan itu melahirkan era baru, era perbudakan. Yang menguasai, yang punya banyak barang disebut tuan, yang tidak punya apa-apa padahal dia butuh barang, sehingga dia terpaksa untuk dapat barang itu harus melayani tuannya, dia disebut budak. Jadi fase selanjutnya kehidupan manusia itu fase perbudakan. Relasi tuan dan budak ini lama-lama akan berkembang, dan tuan-tuan ini akan melahirkan relasi, ada generasi baru, generasi elit, generasi kalau di Jawa terus disebut priayi, generasi bangsawan, dan lahirlah feudalisme. Feudalisme itu ya nanti jadi kerajaan-kerajaan. Feudalisme itu nanti jadi dinasti-dinasti. Siapa yang menguasai dinasti? Yang punya dinasti ya yang semula tuannya para budak itu, para tuan tanah. Kalau di India namanya semuanya takur. Di India itu kan tuan tanah kuape jenenge takur. Tidak ada yang tidak takur. Polisinya pangkatnya cuma 2, komisaris sama inspektur. Iya. Ya tidak ada. Kamu cari pangkatnya polisi India selain komisaris sama inspektur nggak ada. Mesti kalau tidak inspektur ya komisaris. Ya. Polisi paling jago sedunia itu polisi India. Dibanting sampai nabrak tembok masih bisa berdiri lagi. Dibanting lagi bisa berdiri lagi. Jagoan. Kelemahannya satu, kalau ketemu pohon. Ya, begitu ketemu pohon nyanyi sudah. Nggak jadi ngamuk. Oke. Terus kan biasanya gitu ngomongin India kan itu. Oke, feudalisme melahirkan dinasti-dinasti, melahirkan kerajaan-kerajaan. Nanti pada gilirannya orang muak dengan feudalisme, muak dengan darah biru, dengan bangsawan, dengan elit-elit. Maka lahir revolusi, semacam revolusi Perancis. Kerajaan-kerajaan kehilangan nilainya. Orang tidak respect lagi dengan model kerajaan, model feudalisme yang melanjutkan perbudakan. Maka feudalisme dihancurkan, lahirlah borjuasi, kapitalisme. Sistem sosial feodal bisa hancur, tapi kepemilikan tetap nggak bisa hancur. Dari situ lahir orang yang menguasai produksi, menguasai alat-alat, menguasai materi-materi yang kita butuhkan. Dari situ lahirlah borjuasi, kelompok kapitalis. Kita butuh baju, dan orang-orang yang menguasai bahannya baju dan mesin pembuat baju, mereka lah kaum kapitalis.
Nah, lama-lama orang juga marah dengan kapitalisme yang menghisap. Terus kapitalisme diberontak. Tidak bisa lah orang monopoli baju, monopoli hak milik. Milik itu ya kepentingan bersama dipakai untuk bersama. Di revolusi kapitalisme lahir sosialisme. Sosialisme itu ya kehidupan bersama, ada negara yang ngatur dan negara yang mendistribusi tapi secara adil. Negara ini jadi alatnya. Sosialisme lama-lama akan berakhir di komunisme. Ketika orang semuanya sadar bahwa ini hidup ini bersama-sama, sama rasa, sama rata, sudahlah, semua jadi milik bersama, semua untuk kepentingan bersama. Tidak usah negara-negara juga tidak penting, negara nanti akhirnya juga menghegemoni. Di situ lahirlah mimpi namanya komunisme. Berarti apa? Model sosial yang balik lagi ke zaman primitif. Justru itu yang diimpikan oleh Karl Marx. Ketika orang tanpa kelas, tanpa kepemilikan, pokoknya urip bareng-bareng, ayo seneng-seneng. Adanya teh, ya ayo diminum teh. Adanya air putih, ya ayo diminum air putih. Yang penting jangan ada yang curang, jangan ada yang menguasai teh, yang lain dikasih air putih. Jangan ada yang itu komunis. Ya kan? Meskipun nanti diterjemahkan secara vulgar oleh Lenin, diaplikasikan oleh Stalin dan seterusnya, dan melahirkan partai-partai komunis. Orientasinya sudah agak beda dengan yang diteorikan oleh Marx. Jadi masyarakat, katanya Marx, akan berkembang seperti ini. Pasti, iya pasti, katanya Marx. Oleh karena itu ajarannya disebut determinisme. Pasti wis pokoknya. Apa ya sih orang itu dipengaruhi oleh ekonomi? Iya, pasti. Semuanya pasti kalau di Marx. Karena dia melihat memang kayak gitu fitrahnya manusia. Itu fase perkembangan masyarakat. Nah, ini yang saya harus pelan-pelan menjelaskannya. Kalau yang awal tadi dulu sudah. Alienasi, keterasingan. Ini nanti yang melahirkan revolusi-revolusi itu kesadaran manusia akan alienasi. Marx diinspirasi oleh Feuerbach, filosof eksistensialis. Saya enggak, kemarin mungkin kita belum sempat ngomong Feuerbach, tapi Feuerbach eksistensialis awal yang ateis. Ini nanti dilanjutin oleh Marx. Tesisnya Feuerbach, untung ya ngajinya di sini, kalau di masjid agak sungkan ngomongnya. Katanya Feuerbach, kita kan yakin bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Katanya Feuerbach, kebalik, kita yang menciptakan Tuhan itu, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Ya kan? Loh, jelung-jelungannya di mana? Kita lihat, katanya Feuerbach. Yang jelas agama itu proyeksi aja. Proyeksi itu, ngerti proyektor ya? Jadi proyeksi itu hanya tampilan, aslinya ada di sini. Itu cuma gambarnya, bayangannya. Jadi agama itu gambaran kita sendiri. Oke. Jadi Tuhan, katanya Feuerbach, malaikat, surga, neraka, itu kan rekaan kita sendiri, katanya Feuerbach. Menjelaskannya agak, kamu tak giat-giat tak jelaskan, nanti jangan-jangan kamu jadi kacau pikirannya nanti. Wes gampang-gampangannya gini deh. Isi kepalamu masing-masing kan punya gambar sendiri-sendiri tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Itu kan proyeksimu masing-masing. Ya kan? Kalau kamu tak tanya Tuhan itu gambarannya kayak gimana sih, ngomongnya kamu susah, tapi di kepalamu ada gambarnya mesti. Meskipun sekarang gambarnya kamu nggak berani, ada sosoknya itu nggak berani, rodo remeng-remeng kayak ono lah. Kalau dulu kamu kecil mesti tegas gambarnya.
Tuhan itu ada di atas sana, tinggi, besar, lihat ke bawah, pokoknya kalau ada gitu kan. Seolah-olah jenggotnya panjang terus rambutnya putih, mungkin gitulah. Dulu waktu kecil. Tapi sekarang kamu sudah pinter, nggak berani gambar Tuhan macam-macam. Tapi kan sosoknya ada. Pokoknya Pak, dia maha penyayang, maha pemurah, pokoknya segala maha lah Pak. Loh, nah itulah karanganmu sendiri berarti, katanya Feuerbach. Proyeksimu sendiri. Tuhannya sendiri kayak gimana? Kamu sendiri kan yang mewajibkan. Pokoknya kalau Tuhan itu ya maha penyayang Pak, kalau Tuhan itu ya maha pemurah Pak. Itu bikinanmu sendiri, lahir dari proyeksi pikiranmu sendiri. Itu kan ada Nabi yang membawa pesan dari Tuhan. Ya kalau menurut saya ya enggak tahu saya pesan dari Tuhan benar apa enggak. Buktinya itu sebenarnya sangat nyambung aja dengan lokalnya. Yang dibawa Isa, yang dibawa Muhammad itu ya sesuai aja dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Berarti apa itu proyeksi pikiran? Katanya Feuerbach loh ya, bukan kataku. Ya. Surga, neraka itu kan kayak surga itu ya kalau menurutku gambarnya ya mungkin kayak kerajaan-kerajaan, di dalamnya apa kayak kamar-kamarnya hotel lah, di dalamnya ada kamar-kamar, ini jatahnya siapa, itu jatahnya siapa, ada pelayan-pelayannya, cakep-cakep lagi pelayannya, dia bisa dia ini kan, itulah proyeksimu. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan surga, kita yang menciptakan surga akhirnya kan, proyeksi kita. Tuhan juga proyeksi kita. Ada yang bilang Tuhan itu maha pemurah Pak, tenang aja kita punya dosa apapun nanti diampuni. Yang satu, enggak Pak, Tuhan itu maha adil Pak, maha teliti. Begitu kita salah sekecil apapun itu akan ada siksaannya. Jadi kan beda. Sosok Tuhan di kepalaku sangat pemurah, yang di kepalamu sangat ngamuan. Ya sekali-sekali mungkin kalau ada yang mau penelitian kira-kira Allah dalam konsepnya FPI itu seperti apa, dibandingkan dengan Allah dalam konsepnya santri-santri ngaji filsafat. Oh itu nanti mungkin sosoknya jadi beda, mesti kontras. Yang satu pokoknya syadidul iqab, Allah itu bagian nutuk, bagian ngepruk, kalau ada yang salah disikat. Allah akan adil. Sementara yang ngaji filsafat, Allah itu Rahman Rahim Pak. Telat-telat sidik sholat ya ora apa-apa. Allah nggak butuh sholat kita. Manusia itu beda sekarang. Berarti proyeksi kita. Bahkan katanya Feuerbach, manusia kok amat terkesan dengan proyeksinya sendiri. Dan proyeksi itu dianggap ada beneran. Kamu begitu membanggakan konsepnya tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan, seolah-olah itu ya kayak gitu itu Tuhan beneran, ya kayak gitu itu. Loh itu lah gambarmu sendiri sih tadi. Kamu dewakan sendiri sekarang. Karena kamu gambarkan Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha perkasa. Akhirnya wah berarti aku kalah dong sama Tuhan. Terus wah aku harus nyembah nih Tuhan. Loh itulah awalnya karanganmu sendiri, sekarang kamu sembah-sembah sendiri. Itu katanya Feuerbach ya. Bahkan manusia, wah ini berarti Tuhan ini maha kuasa, aku minta aja dikasih, apa aja mesti dia bisa ngasih. Terus kamu berdoa. Loh itulah kamu sendiri yang mengkonsepkan. Tadi kamu mengkonsepkan Tuhan itu maha penyayang, dan kamu sendiri yang sakar PDW. Kamu konsepkan Tuhan itu maha pemarah, dan kamu sendiri yang marah-marah kayak mewakili Tuhan. Nah itulah polahmu di WKB katanya Feuerbach. Nah kok kamu bingungi sendiri gitu, kamu bikin konsep kayak kamu membayangkan pokoknya ya, pacar idealku itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kamu bayangkan oh, kayak gitu terus aku jatuh cinta bener dengan. Loh itu lah gambaranmu dewe. Realitas dari wong itu cuma imajinasimu kan. Dan sekarang kamu tunduk pokoknya saya jatuh cinta bener dengan yang rambutnya panjang, kulitnya putih. Hasilnya nggak ada, itu cuma proyeksi pikiranmu sebelumnya. Oke. Kalau kayak gini terus gimana Pak? Ketika prosesnya kayak gini, maka manusia jadi terasing dari dirinya sendiri, teralienasi. Kamu nggak kenal dirimu lagi. Kamu tipu dirimu dengan proyeksimu sendiri.
Kamu labeli dirimu dengan bahwa aku itu tidak berdaya, yang berdaya cuma Tuhan, bahwa aku ini orang lemah, yang berkuasa cuma Tuhan, dari A. Jadi agama terus bikin kita terasing dari diri kita sendiri. Ya kan? Kita hanya berharap, hanya pasrah, hanya nunggu apa keputusannya Tuhan. Loh, kok jadi gini agama? Nah, itu koyokan. Gambarku dewe ternyata ya, yang tak sembah tiap hari itu proyeksiku sendiri, imajinasiku sendiri. Kita sholat bareng-bareng sak masjid, kita jajar sujud bareng, rukuk bareng, ternyata Allah yang ada di kepala kita masing-masing beda-beda. Ini gawat ini kalau nanti kedengaran di luar. Cuma itu yang dibilang oleh Feuerbach, filosof eksistensialis. Ya kapan-kapan kalau ada waktu kita ngapak tilas, kalau sudah bosan dengan tema-tema, sekali-sekali kita sambangi filosofi-filosofi tertentu yang belum kesenggol. Modern banyak sebenarnya, cuma ya kita ambil yang pilar-pilarnya aja. Oke, nah keterasingan manusia dari dirinya ini yang diambil oleh Marx. Cuma Marx tidak kayak Feuerbach. Jadi katanya Marx, poin permasalahannya bukan di situ, bukan agama. Permasalahannya ada pada manusianya. Manusia yang sangat tunduk pada variabel agama, Tuhan, surga, neraka, itu biasanya orang-orang yang secara sosial, secara budaya itu terdiskriminasi, terhegemoni, kalah, menderita.